Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saya berusaha untuk memberikan kita pembahasan firman Tuhan yang sederhana dan mudah kita pahami, mungkin tetapi tetap memiliki nilai-nilai teologis, saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, kita juga percaya bahwa Yesus juga adalah manusia sejati. Ya, jadi ada ungkapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%, tetapi dia juga adalah manusia sejati 100%. Jadi bukan manusia, dia Tuhan 50%, terus manusia 50% sehingga digenapkan 100. Tidak, saudara. Tapi Yesus kita percaya dia adalah manusia sejati, tapi dia adalah Tuhan, karena di dalam dirinya adalah ilahi, saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang manusia, saudara, manusia sejati dalam konteks Yesus Kristus Tuhan kita, banyak hal yang menjadi celah menurut orang-orang yang tidak seiman dengan kita mengenai ketuhanan Yesus. Nah, termasuk dalam hal kemanusiaannya yang dari sisi manusia. Saya pernah bahas di video saya yang lalu tentang Yesus ketika dalam konteks kemanusiaannya. Kalau saudara lihat Yesus dari sisi manusianya, tentu saudara harus lihat dari kelahirannya di Bethlehem. Tapi kalau saudara mau lihat ketuhanan Yesus, tentu saudara tidak bisa berpatokan di Bethlehem. Tetapi saudara harus melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai. Nah, jadi yang menarik, ada seorang ustadz bernama Ustadz Doktor, ya, dia seorang doktor, Ustadz Doktor Firanda Andirja, LCMA. Nah, dia mengatakan, saudara, di ceramahnya itu di sekian ada beberapa menit tentang silsilah Yesus, tentang ketuhanan Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Nah, nanti saudara akan lihat videonya, cuplikan videonya yang singkat yang saya sudah potong di pembahasan itu, yang saya akan bahas. Ini agak panjang, tetapi banyak topik yang dibicarakan. Nah, saya ingin bahas satu topik mengenai kemanusiaan Yesus. Nah, silakan saudara lihat videonya. Sebenarnya, ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara. Ya. Adapun dalam Injil, dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Nah, saudara, kalau saudara lihat videonya tadi, saudara, tentu pasti menarik. Karena Ustadz Dr. Firanda Andirja ini menjelaskan dari dua sisi. Baik sisi Quran maupun juga dari sisi Injil, katanya, menurut dia, saudara, menurut dia. Jadi dia mengambil dari sisi Injil, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih yang ada di versi Injil sangat bertolak belakang dengan versi yang dikatakan oleh Quran. Nah, tentu pasti kita percaya bahwa Alkitab kita adalah kitab suci yang memang benar adanya dan tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan dalam kitab suci kita, karena itu adalah kebenaran dan itu adalah Tuhan sendiri, kata Injil Yohanes pasal 1. Nah, saudara yang sama Tuhan, yang saya mau bahas di sini tentang statement dari Ustadz Dr. Firanda ini, saudara, yang mengatakan bahwa tentang kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus itu punya silsilah. Kalau menurut versi Quran, menurut orang Muslim katanya, ini menurut Ustadz Firanda di dalam video itu, dia katakan bahwa Yesus itu dalam konteks Muslim, dia Isa itu tidak punya ayah. Nah, ya, tidak punya ayah, tapi punya ibu, ya kan? Ya, kita tahu bersama bahwa dalam konteks Muslim, ibu Yesus bernama Maryam, saudara Harun. Walaupun kita tahu bahwa Maryam yang dia maksud oleh Quran adalah Maryam ini adalah Maria. Kalau dalam konteks Injil, saudara, Maryam itu adalah saudara Harun. Nah, kita tahu Harun adalah saudara dari Musa.
Nah, Harun itu dengan Maryam atau Maria itu perbedaan jarak jauhnya itu 1.500 tahun. Jadi Maria, kelahiran Yesus itu berjarak 1.500 tahun dari zamannya Harun pada waktu itu. Jadi saudara bisa nilai sendiri menurut konteks yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Firanda ini. Nah, saya akan bahas dari sisi Injil, saudara. Karena yang diserang adalah Injil tentang silsilah Yesus. Kenapa Yesus harus punya silsilah, saudara? Nah, karena kita percaya bahwa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa yang disebutkan bahwa ayah Yesus bernama Yusuf bin siapa tadi. Nah, cuman yang saya mau tegaskan bahwa namanya saja sudah salah. Ya kan? Nama yang disebutkan aja menurut dia versi Injil itu sudah salah. Dan sudah pasti saya bisa pertanyakan kevalitan, keabsahan dari sumber data yang diambil. Di mana Injil yang mana? Jangan-jangan itu Injil yang palsu. Nah, ya kan? Injil yang palsu. Tentu pasti ada kitab-kitab yang palsu yang berusaha untuk menyerang kitab suci kita. Nah, tetapi saya nggak tahu. Makanya saudara yang mendengar video ini bisa melihat sendiri bahwa apa yang dikatakan nama saja, namanya memang betul Yusuf, tetapi binnya itu salah. Nah, salah banget dan tidak ada nama yang disebutkan oleh Ustadz Firanda ini. Saudara bisa lihat di Injil Matius pasal 1, di situ adalah silsilah dari Yesus yang adalah Yusuf, ayahnya. Nah, Yusuf yang disebut sebagai seorang berprofesi sebagai tukang kayu pada waktu itu. Nah, di situ Injil Matius menuliskan tentang silsilah Yesus. Nah, saya akan bahas secara simpel, secara sederhana tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Firanda ini, saudara. Nah, karena menurut versi Injil tidak benar apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Saya yakin bahwa dia hanya sepintas lalu saja mendengar. Karena kalau kita percaya bahwa dari sisi kelahirannya sudah beda, saudara. Nah, menurut versi Quran, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Menurut Injil, menurut kitab suci kita, Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Nah, jadi dari sisi sejarah kelahiran aja sudah sangat berbeda. Jadi bagaimana mau ketemunya, dan tentu mungkin itu Isa yang lain. Nah, kenapa? Karena kita punya pemahaman bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah manusia sejati juga, tentu pasti punya sejarah juga. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus harus yang adalah manusia sejati? Kita percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga adalah manusia sejati. Karena ada hal-hal tertentu yang menjadi potensi atau menjadi kekuatan bagaimana Yesus bisa disebutkan sebagai manusia sejati. Nah, yang pertama, saudara, kalau kita lihat, Yesus disebut manusia sejati. Kenapa? Karena dia lahir dari seorang wanita. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi, kita percaya bahwa Yesus itu manusia sejati karena dia lahir dari seorang wanita. Dia bukan jatuh dari langit, kayak film Mr. Bean, bukan. Dia bukan lahir dari buah atau apa, enggak. Tapi Yesus lahir dari seorang wanita dan dikandung, ya, sesuai dengan normalnya seorang wanita mengandung selama 9 bulan 10 hari. Nah, tentu pasti itu menunjukkan satu unsur bagaimana Yesus adalah manusia sejati. Nah, dia mempunyai seorang ibu, lahir. Yang kedua, yang menjadi unsur kenapa kita percaya Yesus itu adalah manusia sejati juga, selain dia adalah Tuhan, dia adalah manusia sejati, dia mempunyai ayah dan ibu. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Ustadz Firanda tentang silsilah Yesus. Bagi mereka, Isa itu tidak punya ayah. Oke lah, it's okay, itu pandangan mereka. Karena saya sudah jelaskan tadi bahwa Isa menurut versi Quran berbeda dengan Yesus versi Injil. Tempat kelahirannya pun berbeda. Walaupun ada beberapa hal yang berusaha dicocokologi. Nah, dicocokkan. Nah, supaya kelihatan hampir sama. Tapi yang saya mau katakan bahwa Isa dalam Quran berbeda dengan Isa di dalam atau Yesus di dalam Injil. Nah, kita percaya Yesus itu manusia sejati juga karena tadi yang saya katakan, dia adalah manusia sejati karena dia lahir dari seorang wanita. Yang kedua, dia punya ayah dan ibu. Nah, ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Nah, saudara,
ini yang menandakan bahwa Yesus itu punya dua orang tua yang mengasihi dia. Nah, Yusuf adalah seorang pria yang baik. Nah, kan tentu pasti kita tahu bahwa ketika dia peristiwa di dalam Injil Matius, ketika dia tahu bahwa Maria tunangannya itu hamil, saudara, dia bermaksud untuk menceraikan secara diam-diam. Karena dia menghormati Maria, karena sangat fatal hukumnya ketika seorang wanita ditahu hamil tanpa seorang suami pada waktu itu. Sehingga dia mau menceraikan, karena hukumannya rajam dengan batu sampai mati. Tetapi di sini kita lihat ketika Yusuf diberikan peneguhan oleh seorang malaikat dan akhirnya dia menerima Maria karena dia tahu bahwa yang Maria kandung itu adalah karena Roh Kudus. Nah, itu hampir sama dengan kisahnya Isa di dalam versi Quran, dikandung oleh Rohullah. Nah, tetapi dari sisi ini kita belajar, saudara, Yesus dalam kemanusiaannya yang sejati, dia punya keturunan, dia punya saudara-saudara secara daging. Kita tahu bersama ada saudara-saudara Yesus juga yang lain. Nah, tetapi kita tahu bersama bahwa Yesus disebut manusia sejati. Yang tadi saya katakan bahwa dia punya orang tua, dia lahir dari seorang wanita, dia dikandung normal seperti seorang wanita mengandung 9 bulan, dan tentu pasti dalam kemanusiaannya yang sejati itu, dia juga mempunyai emosi. Dia bisa menangis, dia bisa melakukan apa saja seperti anak-anak ketika dia hilang di bait suci pada waktu umur 12 tahun, dia tumbuh seperti seorang manusia biasa. Nah, tetapi yang kita harus ingat adalah dalam kemanusiaan Yesus itu punya tujuan, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus berpadan kepada konteks Injil Yohanes pasal 1 dalam konteks kita percaya dalam keilahian Yesus secara ilahi. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Bukan cuma sekedar manusia, bukan manusianya, saudara, yang kita tekankan juga. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi daging dalam versi Injil Yohanes pasal 1. Mengambil rupa daging, sarx, supaya apa? Untuk kepentingan yang pernah saya bahas di video saya yang lalu, Yesus lahir, dia menjadi daging dalam bentuk manusia yang dinamakan Yesus, supaya untuk tujuan kepentingan penebusan manusia dari dosa-dosa. Nah, jadi Yesus itu jadi manusia bukan soal dia harus menurut pandangan-pandangan beberapa orang yang ingin menyerang kekristenan bahwa Yesus itu pernah menikah, kawin. Nah, itu salah, saudara. Yesus lahir bukan soal dia, bukan untuk mengurus masalah kawin-mawin. Yesus lahir untuk kepentingan mutlak, murni untuk kepentingan penebusan. Makanya dia datang, kalau Injil Yohanes pasal 1, Yesus itu Tuhan yang menjadi daging dalam rupa manusia. Kenapa disebut daging? Sarx dalam bahasa Yunaninya sarx, atau dalam bahasa Inggrisnya flesh, saudara. Kenapa disebut daging? Kenapa bukan manusia? Karena dia bicara tentang penebusan. Nah, dia bicara korban. Jadi dia bicara korban, maka satu-satunya jalan untuk menebus manusia yang berdosa, maka dikorbankanlah manusia yang tidak berdosa. Nah, pertanyaannya, siapakah di dunia ini yang tidak berdosa? Semua manusia sudah berdosa. Alkitab berkata dalam di Roma pasal 3, saudara, bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan, sehingga tidak ada standar yang tepat, standar yang benar untuk manusia bisa menjadi korban penebus bagi dosa manusia yang lain. Makanya kenapa Tuhan yang harus turun menjadi daging dalam bentuk manusia. Supaya apa? Supaya untuk kepentingan penebusan manusia. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja ini sangat-sangat bertolak belakang dengan Injil yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Makanya saya nggak tahu diambil dari mana, tapi yang jelas bahwa kebenaran ini mutlak bagi kita orang percaya, bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini mutlak itu adalah sebuah kesalahan. Dan itu merupakan penyesatan terhadap umat bagi orang-orang yang mendengar tanpa mengecek secara versi Injil firman Tuhan menurut yang kita yakini. Nah, saya mau katakan begini, saudara, bahwa kalau Tuhan di dunia ini sama, maka firman-Nya tidak perlu berbeda-beda, ya kan? Kalau Tuhan di dunia ini, Tuhan semua agama itu sama, maka firman-Nya nggak perlu berbeda-beda. Tapi kenyataannya adalah
firman itu berbeda-beda. Firman Tuhan. Menurut agama ini firman Tuhannya beda, menurut agama ini beda, termasuk menurut agama kita berbeda. Nah, karena sejarahnya pun berbeda, saudara. Nah, coba lihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda mengenai Yusuf, Isa yang tidak punya ayah menurut versi mereka, tapi menurut versi Injil dia punya ayah karena untuk memenuhi unsur kemanusiaan sejatinya. Dia harus punya ayah dan ibu. Nah, makanya lewat kebenaran ini semoga kita dicerahkan supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran ataupun hal-hal yang mau menyerang iman kekristenan kita. Supaya kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan sebagai orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat tayangan ini saudara dicerahkan, saudara diberkati, sehingga saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa dukung channel ini dengan tombol like, klik tombol like saudara, dan juga saudara bisa komen, dan juga saudara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya saudara bisa tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pengajaran-pengajaran yang saya bagikan buat kita semuanya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.